Selamat siang, perkenalkan nama saya Christian Graldo Pratama Simbolon dengan NIM F1D12404. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan SCARN melalui jurnal yang saya ambil. Jadi jurnal yang saya ambil yaitu adalah Geologi dan SCARN FE Daerah Nagari Air Dingin dan sekitarnya, Kecamatan Lembagumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nah, pertama-tama saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu skarn. Jadi, skarn ini adalah suatu proses pembentukan batuan yang terjadi akibat batuan hasil kontak metasomatis yang terbentuk akibat reaksi antara intrusi magma atau granit yang panas dengan batuan karbonat atau seperti batu gamping dan marmer di sekitar proses pembentukan intrusi magma tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan isi jurnal yang sudah saya ambil, yaitu pada gambar berikut ini saya menjelaskan yaitu pada daerah penelitian intrusi granit tersebut menerobos batuan yang berumur lebih tua. Nah, jadi batuan yang terobos oleh intrusi granit ini adalah batuan karbonat. Yang kemungkinan batuan karbonat ini adalah batu gamping, batu lempung, dan juga batu pasir. Nah, batuan karbonat ini berubah menjadi batuan induk atau batu tanduk yang disebut hornfels, dan sebagian ada yang berubah menjadi marmer. Nah, akibat adanya intrusi granit yang menerobos batu gamping ini mengindikasikan bahwa pada suatu daerah penelitian berkembang suatu sistem skarn. Nah, jadi skarn pada daerah penelitian ini terdapat pada kontak atau batas antara granit dengan batuan karbonatan yang diterobosnya, serta pada struktur geologi yang berupa sesar di dekat tubuh intrusi tersebut. Nah, jadi pada gambar ini terlihat suatu daerah yang terdiri dari beberapa unit batuan utama, yaitu yang telah disebutkan tadi, batu hornfels, intrusi granit, marmer, dan juga terdapat sesar yang memisahkan batuan hornfels dan juga batuan granit. Nah, jadi daerah skarn yang FE rich ore body atau batu biji kaya FE ini terbentuk di dekat kontak antara hornfels dan intrusi granit. Nah, jadi prosesnya itu melalui granit yang memanaskan batuan induk di sekitarnya melalui kontak metamorfisme. Proses ini dikategorikan sebagai metamorfisme kontak yang merupakan batu tanduk ini merupakan batuan hasil kontak metamorfisme yang keras dan berbutir halus. Nah, jadinya ada reaksi antara batuan, yaitu panas dari granit menyebabkan reaksi kimia antara batuan karbonat atau marmer yang ada di atas dan juga batuan silikat atau hornfels. Jadi unsur kimia dari intrusi granit ini berinteraksi dengan batuan di sekitarnya yang membentuk mineral baru kaya besi dan kalsium yang disebut dengan skarn tersebut. Nah, jadi sesar yang ada di gambar ini memungkinkan aliran fluida metamorfis ini yang kaya akan unsur dan juga mempermudah perpindahan unsur kimia sehingga memperkuat proses pembentukan skarn tersebut. Nah, jadi pembentukan skarn ini kaya akan suatu besi atau terbentuk sebagai hasil akhir dari kontak metasomatis tersebut antara granit dan batu tanduk di zona sesar tersebut. Nah, skarn tersebut terbentuk dari interaksi antara intrusi granit panas dengan batuan karbonat marmer dan hornfels. Nah, jadi panas dari intrusi itulah yang menyebabkan reaksi kimia dan juga metamorfisme kontak. Nah, selanjutnya ada gambar berikut ini yaitu adalah fase kedua yaitu merupakan fase isokimia yang merupakan tahap awal pada proses pembentukan endapan skarn. Nah, jadi proses ini diawali dengan munculnya intrusi granit yang menerobos batuan dinding yang bersifat karbonatan dan pada daerah penelitian batuan dinding ini adalah batu lempung dan juga batu gamping. Tahap isokimia dapat dikontrol secara dominan oleh suhu yang tinggi. Selama tahap isokimia ini dicirikan dengan terbentuknya batu tanduk atau hornfels tadi dan juga marmer yang ada di atas. Nah, jadi tahap isokimia ini dicirikan dengan adanya
rekristalisasi yang menyebabkan terbentuknya mineral-mineral non-hydrous seperti garnet dan juga piroxen. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita ambil yaitu skarn ini terbentuk dari intrusi magma granit yang masuk ke dalam batuan sedimen, yang kemudian intrusi granit ini melepaskan panas atau energi panas ke lingkungan sekitarnya. Nah, jadi interaksi panas dengan batuan sekitarnya, yaitu energi panas ini menyebabkan perubahan suhu pada batuan sekitar yang ada pada intrusi granit tersebut, yang terutama batuan lempung, batu gamping, dan juga batu hornfels tadi. Nah, terjadi kontak antara kerak batuan sedimen dengan panas dari intrusi granit tersebut. Nah, kemudian panas dari intrusi granit tersebut memicu reaksi kimia antara fluida hidrotermal yang berasal dari granit dengan batuan sedimen. Reaksi ini menghasilkan mineral baru yang disebut skarn. Nah, pada tahap ini disebut fase isokimia tadi, yang berarti terjadi proses skarn dengan volume mineral yang relatif tetap. Nah, jadi mineral skarn ini seperti garnet, piroksin. Nah, kemudian terbentuk sebagai hasil interaksi panas dan reaksi kimia antara magma granit dan juga batuan induk. Mineral-mineral ini biasanya teramati dalam bentuk mikroskopik di bawah cahaya polarisasi. Nah, di sini sudah tertera penjelasan warna dan simbol-simbolnya bisa dilihat, yaitu merah intrusi granit atau sumber panas, hijau dengan titik hitam yaitu batu lempung, kemudian biru muda batu gamping, biru tua marmer, pink dengan garis batu tanduk atau hornfels, dan pink muda yaitu merupakan fase isokimia atau skarn isokimia. Kemudian ada panah hitam atau arah pelepasan panas dari intrusi granit ke batuan sekitar. Nah, kemudian ada penjelasan lagi dari gambar berikutnya, yaitu adalah fase metasomatisme. Jadi, fase metasomatisme ini merupakan fase yang suhu pada tubuh intrusi granit ini mulai menurun. Tahap ini juga mulai melepaskan pelepasan fluida magmatik dari intrusi granit tersebut. Nah, fase metasomatisme ini secara progresif telah mengalami pengkayaan Fe atau besi. Hal ini terjadi akibat adanya penetrasi dari fluida magmatik yang kaya akan kandungan Fe. Jadi pada daerah penelitian ini, kejadian ini dicirikan dengan terbentuknya mineral amphibol. Kemudian kejadian yang sangat penting pada fase ini terkait dengan endapan biji besi adalah mulai terbentuknya magnetik yang mengganti himpunan mineral yang lebih tua, atau magnetik ini disebut dengan rumus kimia Fe3O4. Nah, kemudian pada intrusi granit ini prosesnya itu dimulai dengan melepaskan fluida magmatik panas ke sekitarnya. Nah, kemudian fluida magmatik panas ini mengandung berbagai ion yang bereaksi dengan batuan sekitarnya. Nah, reaksi skarn pada metasomatik ini, ketika fluida magmatik dari intrusi granit bereaksi dengan batuan karbonat seperti batu gamping, terjadi reaksi metasomatik. Nah, reaksi ini menyebabkan perubahan mineralogi dengan pembentukan mineral skarn yang baru. Nah, jadi zona skarn metasomatik atau yang berwarna kuning dalam gambar ini terbentuk di sekitar intrusi granit sebagai hasil dari interaksi. Nah, jadi pembentukannya tuh zona di sekitar skarn metasomatik berkembang menjadi skarn isokimia atau fase metasomatik menjadi fase isokimia yang berwarna merah muda. Jadi endapan biji besi itu yang berwarna hitam terbentuk pada bagian tertentu dari zona skarn yang akibatnya konsentrasi mineral biji yang diendapkan selama proses metasomatik. Kemudian pelepasan panas dari intrusi granit ini menyebabkan perubahan suhu yang signifikan pada batuan di sekitarnya. Pelepasan fluida magmatik yang kaya mineral menyebabkan alterasi kimia pada batuan inangnya, menghasilkan komposisi mineral baru yang khas pada skarn tersebut. Nah, jadi keterangannya bisa dilihat dengan merah dengan tanda plus, itu merupakan intrusi granit, kemudian hijau dengan garis horizontal, yaitu merupakan batu lempung, kemudian biru dengan pola batu bata, yaitu merupakan batu gamping, biru gelap merupakan marmer, merah muda dengan pola silang, yaitu batu hornfels atau batu tanduk, kemudian merah muda polos, yaitu adalah fase isokimia atau skarn isokimia, kemudian kuning yaitu adalah fase metasomatik, kemudian hitam endapan biji besi, kemudian panah hitam polos merupakan pelepasan panas, kemudian panah hitam bergelombang merupakan pelepasan fluida magmatik.
Nah, jadi secara ringkas, skarn tersebut terbentuk karena interaksi fluida panas dari seperti batuan gamping, batuan karbonat, dan juga marmer. Nah, selanjutnya kita akan membahas fase terakhir, yaitu adalah fase retrograde atau fase yang dimulai terjadi karena penurunan suhu secara bertahap, sehingga pada tubuh intrusi mulai mendingin, dan juga penurunan suhu ini terjadi karena adanya campur tangan dari air meteorik. Akibat masuknya air meteorik ini mengakibatkan terjadinya pergantian mineral-mineral yang awalnya non-hidrous yang ada di fase metasomatisme tadi menjadi mineral hidrous seperti lempung dan juga amphibol. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih singkat tentang proses pembentukan fase retrograde tersebut, yaitu terjadinya intrusi granit yang menembus batuan sekitar. Kemudian intrusi granit ini menyebabkan perubahan suhu dan interaksi dengan batuan sekitar. Nah, jadi proses melibatkan interaksi antara magma granit yang naik dan batuan sekitar yang berbeda jenis. Kemudian air meteorit memasuki sistem ke dalam batuan. Air magmatik naik dan melepaskan fluida magmatik panas ke batuan-batuan sekitarnya. Nah, kemudian fluida magmatik tersebut menyebabkan reaksi metasomatik yang yaitu pertukaran ion dan elemen antara batuan sekitar dan juga fluida panas. Nah, terjadi pelepasan panas dari intrusi granit yang menyebabkan perubahan mineralogi batuan sekitar tersebut. Nah, kemudian skarn ini terbentuk pada zona kontak antara intrusi granit dengan batuan sedimen sekitar. Nah, jadi zona skarn ini digambarkan dengan beberapa tipe skarn, yaitu skarn isokimia yaitu berwarna merah muda, skarn metasomatik berwarna kuning, retrograde skarn atau skarn retrograde yaitu berwarna oranye yang merupakan tahap akhir dari perubahan skarn saat pendinginan dan reaksi di tahap akhir. Nah, pada tahap retrograde ini terjadi reaksi penurunan suhu yang menyebabkan pembentukan mineral baru pada skarn. Mineral-mineral penyusunnya yang sudah saya bilang tadi yaitu ada mineral peroksin dan juga mineral-mineral amphibol. Nah, proses pembentukan skarn ini merupakan interaksi interaksi fluida dan juga fluida magmatik panas dan juga intrusi granit dengan batuan sekitar yang menyebabkan perubahan mineralogis secara metasomatik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja sih tahapan-tahapan yang dilalui dari eksplorasi skarn ini. Nah, jadi tahapan eksplorasi skarn yaitu awalnya itu kita harus mengidentifikasi geologi daerah tersebut dengan memetakan litologi batuan sekitar seperti batu gamping, marmer, batu lempung, dan hornfels. Kemudian kita menentukan letak dan jenis intrusi granit tersebut di mana intrusi granit tersebut terletak. Nah, kemudian kita melakukan survei geofisika dan geokimia, mendeteksi anomali magnetik, gravitasi, ataupun geolistrik. Nah, kemudian kita mengamati mineraloginya, seperti menganalisis mineral yang khas skarn, seperti mineral-mineral skarn seperti amphibol, kiroksen, dan juga magnetik pada sampel batuan yang sudah kita ambil. Nah, kemudian kita mengidentifikasi zona skarnnya. Apakah zona itu merupakan skarn isokimia, skarn retrograde, ataupun skarn metasomatik. Nah, kemudian kita menentukan zona bijinya. Kemudian kita menilai potensi apa yang terdapat pada endapan biji besi tersebut atau logam lain yang pada kontak dengan skarn tersebut. Nah, kemudian kita menggunakan data lapangannya dan juga mengeceknya di laboratorium. Nah, kemudian kita melakukan pengoboran untuk mendapatkan data kedalaman, ketebalan, dan juga konsentrasi biji dalam zona skarn. Nah, kemudian kita menganalisis dan juga mengevaluasi apa aja sih data-data geologi dan juga geofisika dan juga yang lain-lain yang sudah kita dapatkan untuk menentukan kelayakan eksploitasi pada endapan skarn tersebut. Nah, tahapan ini dilakukan secara tentunya berurutan agar kita mendapatkan apa endapan skarn tersebut atau bagaimana proses pembentukan dan juga mineral apa yang terdapat pada endapan skarn tersebut secara efektif dan juga potensi mineral yang kita dapatkannya. Nah, mungkin itu saja yang saya bahas pada video tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.